hadirin rahimakumullah. Sebagaimana biasa, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas semua limpahan rahmat, taufik, hidayah yang dicurahkan oleh Allah kepada kita, sehingga sampai pada detik ini, pada saat ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh, bisa melaksanakan qiyamul lail, bisa melaksanakan puasa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ingin saya garis bawahi apa yang telah saya sampaikan di sini tentang maksud Allah menciptakan jin dan manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Kenapa jin disebutkan terlebih dahulu daripada manusia? Karena penciptaan jin itu lebih awal daripada penciptaan manusia. Tujuan pokok dari penciptaan jin dan manusia itu adalah tidak lain hanya untuk menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, tidak ada yang lain. Jadi kalau seandainya ada orang hidup di dunia ini yang telah diberikan kekayaan oleh Allah, tapi kekayaan itu tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah, berarti tidak sesuai dengan tujuan akhir daripada penciptaan manusia itu sendiri. Apabila orang diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang besar maupun yang kecil, tapi kenikmatan itu pada akhirnya tidak diarahkan untuk beribadah kepada Allah, maka berarti manusia itulah yang gagal di dalam kehidupannya. Dalam rangka untuk menggiring manusia untuk beribadah kepada Allah, Allah itu menciptakan instrumen-instrumen di dalam peribadatan. Instrumen itu bisa berupa sholat, bisa berupa zakat, bisa berupa shaum, bisa berupa haji, bisa berupa korban, bisa berupa ibadah-ibadah ritual yang lainnya. Jadi itu adalah hanya merupakan instrumen-instrumen saja. Jadi jangan dikatakan bahwa sholat itu merupakan tujuan pokok, karena itu adalah instrumen. Tapi walaupun demikian, instrumen itu harus tetap dilaksanakan. Maksudnya bahwa orang yang melaksanakan sholat itu harus mengerti hikmah, falsafah daripada sholat ini. Jangan sampai orang itu memfokuskan diri hanya kepada gerakan-gerakan sholat itu saja, tanpa mengetahui tujuan akhir daripada sholat itu sendiri. Kita lihat misalnya ada banyak perkampungan yang dipenuhi dengan musola-musola. Ada kota yang dipenuhi dengan masjid-masjid sampai dipenuhi 1000 menara, 1000 masjid. Tapi seringkali kita mendengarkan di situ masih banyak tawuran. Sering kita mendengarkan di situ ada kemaksiatan-kemaksiatan. Sering kita mendengarkan di situ ada geng-geng. Itu artinya apa? Artinya bahwa sarana-sarana untuk melaksanakan zikir kepada Allah itu hanya kelihatan dari segi lahiriah semata. Masih belum bisa menukik kepada persoalan tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sholat. Bahwa Allah sudah memberikan janji kepada kita semua, dan janji Allah apabila
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka pastilah janji Allah itu akan menjadi kenyataan. Apa janji Allah terhadap sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tanha itu fi'il mudhari, artinya apa? Nantinya. Tapi sholat yang macam apa yang bisa mencegah seseorang dari fahsya wal munkar, artinya kekejian dan kemungkaran, segala macam kemaksiatan, yaitu harus dikaitkan dengan ayat sebelumnya, wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat. Nah, sholat yang bersifat qiyam itu memang harus betul-betul sholat yang memenuhi persyaratannya, yang memenuhi rukun-rukunnya, dan juga memenuhi adab dan tata krama di dalam sholat, sehingga sholat itu bisa menghasilkan hasil gunanya. Jangan sampai orang hanya melihat sholat dari segi gerakan-gerakan tubuhnya semata, tanpa bisa mengantarkan seseorang untuk dia menjadikan diri itu menjadi orang yang selalu zikir kepada Allah. Makanya Allah menjadikan sholat itu menjadi 5 waktu, agar supaya apabila orang melaksanakan sholat subuh, hasil guna dari sholat subuh itu bisa terus sampai menuju sholat zuhur. Begitu kita setelah sholat zuhur, hasil guna daripada sholat zuhur itu bisa sampai asar. Ibaratnya obat yang diberikan kepada pasien, obat ini bisa makuliyahnya itu bisa sampai 48 jam. Setelahnya itu harus pakai obat lagi. Setelahnya itu harus pakai obat lagi. Begitu juga sholat itu. Kenapa sampai 5 waktu? Agar supaya dari waktu ke waktu orang itu bisa terus berzikir kepada Allah, dan pada akhirnya hasil gunanya itu adalah di samping zikir kepada Allah, tapi juga ada unsur kemanusiaannya. Dia tidak nakal, dia tidak ifsad fil ardh, dia tidak melaksanakan tidak menghentikan dirinya dari al-fahsya wal munkar. Ini adalah yang berkaitan dengan sholat. Kemudian yang berkaitan dengan zakat, sholat, zakat. Jadi selalu beriringan antara sholat dengan zakat. Ada sekitar 54 tempat di dalam Al-Quran itu kata-kata sholat selalu beriringan dengan zakat, agar supaya orang itu jangan selalu melaksanakan kesalehan ritualnya saja, tapi orang yang Islam itu adalah orang yang betul-betul di samping melaksanakan kesalehan, mendapatkan kesalehan ritual, tapi juga melaksanakan kesalehan sosial. Dan di dalam zakat itu juga ada yang piranti kerasnya, yaitu berupa apa? Kita membayarkan zakat ya, kepada fakir miskin. Itu adalah piranti kerasnya. Nah, falsafah dari zakat itu adalah agar supaya hati kita itu menjadi suci dari penyakit hati, yaitu kekikiran, ketamakan, kerakusan terhadap harta benda. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang maksud tujuan daripada zakat adalah membersihkan diri, mensucikan diri dari penyakit-penyakit hati yang kotor yang ada di dalam diri kita. Ada kesombongan, ada kemunafikan, ada kekikiran, ada ketamakan, ada kerakusan terhadap harta. Inilah diantaranya sesuatu yang menjadi falsafah daripada zakat. Nah, kalau seandainya kita melihat zakat itu dari segi piranti perangkat kerasnya saja, orang kalau sudah zakat itu dianggap sudah selesai. Padahal itu belum selesai. Kita lihat dari an-namal a'mal bi khawatimiha, bahwa amal itu tergantung daripada hasil gunanya di akhirnya itu. Kalau seandainya orang setelahnya zakat masih tetap kikir, masih tetap sombong, masih tetap dia itu rakus dan lain sebagainya, berarti maf'uliyah, kegunaan daripada zakat itu masih belum
sampai kepada tujuannya. Dia hanya melihat dari perangkat kerasnya saja, instrumen-instrumen yang lahiriahnya semata. Sebenarnya tujuan akhir daripada zakat itu adalah agar manusia lebih arif lagi, lebih bijaksana lagi, tidak lagi rakus terhadap harta, tapi dia mempunyai empati kepada fakir dan miskin. Begitu juga dengan saum. Saum ini adalah merupakan instrumen yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Ini kaitannya dengan nafsiyah. Ya, kalau sholat itu kaitannya dengan badaniyah, dengan gerakan badan. Kalau zakat itu kaitannya dengan maliyah, dengan harta benda. Kalau shaum itu kaitannya dengan nafsiyah. Ini juga jangan sampai ada orang itu melaksanakan shaum, betapa shaum ataupun puasa itu hanya dari segi menahan lapar dan dahaga saja, tapi tidak memperhatikan dari adab dan tata krama, memperhatikan daripada tujuan daripada puasa itu sendiri. Nah, kita lihat di dalam hadis Nabawi bahwa salah satu di antara tujuan puasa itu jangan sampai orang itu berbohong. Hendaklah orang menjadi orang yang jujur. Sebab kata Nabi, man lam yada' qawla zur falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan yang bohong dan mengamalkan hal-hal yang tidak benar, maka Allah sudah tidak butuh lagi terhadap puasanya. Artinya apa? Artinya dia hanya memperhatikan ibadah itu dari segi kerakkan luarnya saja, keraknya saja, dari segi lahiriahnya semata. Jadi kalau ada orang di waktu bulan suci Ramadan, apalagi sekarang ini mau pemilu ya, pemilu presiden, jangan sampai nanti bulan-bulan Ramadan begini ya masih ada pertarungan atau taburan antar pendukung-pendukung. Itu tidak elok lagi. Artinya apa? Kita mungkin sengaja Ramadan dijadikan bulan ataupun hari untuk mengadakan pilpres. Jangan sampai terjadi taburan antar pendukung-pendukung. Itu betapa pun kita itu panasnya, tapi jangan sampai itu otak kita itu panas, tapi jangan sampai hati kita itu menjadi ikut panas-panasan. Hendaklah kita selalu dingin, ya, ataupun sebaliknya. Hati kita itu merasa panas, tapi otaknya masih tetap dingin saja. Walaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Hendaklah mata kita itu berpuasa, ya, tangan kita berpuasa, kaki kita itu berpuasa, dan juga lidah kita itu juga ikut berpuasa. Kata Nabi apa? Kata Nabi bahwa siyamu junnatun, bahwa puasa itu adalah menjadi tameng dari kita. Kalau seandainya seorang itu berpuasa, maka hendaklah tidak boleh berkata yang tidak senonoh, tidak boleh berkata yang enggak karu-karuan, yang berkaitan dengan seksual, misalnya pornografi dan lain sebagainya. Jangan sampai keluar daripada mulut kita itu sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan daripada berpuasa itu. Wala yajhal, wala yarfud, wala yajhal. Jangan sampai orang itu bodoh. Fa ini meru'antun, fa ini meru'un. Qatalahu aw sabbahu falyaqul inni shaimun. Apabila ada orang itu mencerca kita dengan perkataan yang sangat keras kepada kita, maka hendaklah kita itu, emosi kita itu menjadi terjaga. Kita harus mendewasakan emosi kita itu. Kita harus asah emosi kita itu. Sebab kata Nabi, Allah Ta'ala fa'in sabtahu yal ahadun aw qala, bahkan ada orang yang menerjang kita, memerangi kita, mengkata-katai dengan perkataan yang sangat keras dan sangat tidak enak. Kata Nabi, falyaqul inni shaimun. Hendaklah kita itu berkata kepada dia sambil diginakan, inni shaim, aku dalam keadaan berpuasa. Ini artinya apa? Bahwa berpuasa itu hendaklah menjadikan seseorang itu menjadi arif, menjadi bijaksana, walaupun
apa yang kita dengarkan dari orang lain itu dalam keadaan yang luar biasa panasnya, kata Nabi, "Falyaqul inni shaim." Begitu juga ini berkaitan dengan berpuasa. Kemudian kalau seandainya yang berkaitan dengan haji itu juga demikian. Berkaitan dengan haji itu hendaklah seseorang yang telah meninggalkan kampung halamannya, seseorang yang telah menghabiskan banyak dana untuk melaksanakan haji, begitu juga telah menguras energinya selama berhari-hari di sana, lebih daripada 1 bulan di sana, hendaklah seorang yang telah melaksanakan ibadah haji itu pulang itu lebih tekun ibadahnya, lebih banyak empati kepada orang lain, mempunyai pemikiran-pemikiran yang universal, karena di sana dia itu bertemu dengan berbagai macam kaum muslimin dari berbagai macam negara, pandangannya harus lebih luas lagi, pandangannya harus lebih universal lagi, dan sebenarnya inilah tujuan semua daripada peribadatan yang telah diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah bahwa ibadah-ibadah, instrumen-instrumen ibadah yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam variasinya tadi, itu hendaknya juga dilihat dari segi falsafahnya, dilihat juga dari segi hikmahnya, dilihat dari segi kegunaannya. Jangan sampai orang itu berhenti kepada ibadah-ibadah ritual dari segi lahiriahnya semata, tanpa melihat falsafahnya, tanpa melihat hikmahnya. Maka orang yang semacam itu masih belum dirasa sukses di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih belum sampai kepada goalnya, belum sampai kepada gongnya itu. Masyaallah, rahimahumullah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal taqwa wal 'afiyah wal ridha. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami inayah-Mu sehingga kami sekalian bisa melaksanakan ibadah shaum dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki yang kemudian banyak, yang berkah pada kami sekalian, kepada teman-teman kami, kepada saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk bisa terus beribadah kepada-Mu, dan khususnya pada bulan Ramadan ini berikanlah kami untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, sesuatu yang lebih banyak, yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Ya Allah, terimalah semua amalan ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.